Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Fadilah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Prodi saya Manajemen Pendidikan Islam Lokal 1, semester 3. Di sini saya akan memaparkan materi kepemimpinan pendidikan tentang pengertian dan konsep dasar kepemimpinan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Ilyasin MPD. Tugas ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan lebih tentang pengetahuan kita tentang kepemimpinan pendidikan itu. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan beberapa materi awalnya, yaitu di sini saya akan memberikan materi tentang yang pertama pengertian pemimpin dan kepemimpinan, yang kedua tujuan dan fungsi kepemimpinan, yang ketiga faktor-faktor kepengikutan, yang keempat teori munculnya seorang pemimpin, yang kelima pemimpin formal dan pemimpin non formal. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama atau materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan itu memiliki pengertian yang berbeda. Yang pertama, pemimpin. Pemimpin itu suatu lakon atau peran dari sistem tertentu karena seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki peran formal dan memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, seorang pemimpin adalah orang yang memiliki posisi tertentu dalam hierarki organisasi. Yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Inti manajemen dari administrasi. Pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses yang mempengaruhi aktivitas dari individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan dan situasi tertentu. Pemimpin dan kepemimpinan itu bersifat universal, artinya selalu ada dan senantiasa diperlukan pada setiap usaha bersama manusia dalam segenap organisasi, mulai dari tingkat yang paling kecil yaitu keluarga sampai pada tingkat desa, kota, negara, dan tingkat lokal, regional sampai nasional dan internasional. Dimanapun dan kapanpun juga. Sebenarnya, pemimpin dan kepemimpinan itu merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan secara struktural maupun fungsional. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan dan fungsi dari kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan adalah untuk membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi di dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa memotivasi para pengikutnya, bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi dari kepemimpinan itu sendiri yaitu yang pertama fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, dan fungsi memberikan motivasi. Penjelasan yang lebih rinci tentang fungsi perencanaan. Maksudnya seorang pemimpin itu harus memiliki perencanaan awal, perencanaan untuk sebuah organisasi yang telah didirikan agar organisasi yang ia inginkan memiliki tujuan dan tujuannya itu tercapai. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti ia akan mampu meneropong apa yang akan terjadi setelahnya dan waspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para tingkat rendah dan menengah dalam suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Pengawasan itu merupakan fungsi dari kepemimpinan yang senantiasa untuk meneliti tentang
kegiatan-kegiatan suatu organisasi dalam perencanaan. Yang kelima, fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin itu tuh fungsinya tidak mudah, karena banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan yang telah ia tetapkan agar para pegawainya pun dapat menjalankannya dengan baik. Yang keenam, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengupayakan kepuasan batin bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungannya. Seorang pemimpin itu perlu selalu bersikap penuh perhatian kepada anak buahnya atau terhadap pegawainya, seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, faktor-faktor kepengikutan. Kepengikutan dan kepemimpinan adalah dua hal terpisah, tetapi memiliki hubungan timbal balik. Tanpa pengikut, seseorang tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Sebaliknya, seseorang tidak bisa menjadi pengikut tanpa adanya pemimpin. Kepengikutan bukan peran yang pasif. Sebaliknya, para pengikut yang paling berharga adalah orang yang memiliki keterampilan, karyawan yang mandiri, orang yang berpartisipasi aktif dalam menetapkan arah kelompok maupun suatu organisasi tertentu, yang menginvestasikannya dengan waktu dan tenaga dalam suatu pekerjaan, berpikir yang kritis dan pendukung bagi ide-ide baru untuk memunculkan suatu program baru. Penyebab kepengikutan diantaranya yang pertama, kepengikutan karena naluri. Yang kedua, kepengikutan karena tradisi dan adat istiadat. Yang ketiga, kepengikutan karena agama. Yang keempat, kepengikutan karena rasio. Dan yang kelima, kepengikutan karena aturan hukum. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan satu persatu tentang penyebab kepengikutan. Yang pertama, kepengikutan karena naluri. Contohnya seperti seorang anak yang mengikuti sikap dan perilaku dari orang tuanya sejak ia lahir hingga ia mengerti tentang sikap tersebut. Yang kedua, kepengikutan karena tradisi atau adat kebiasaan. Contohnya seperti seorang masyarakat yang tinggal di suatu pedesaan yang telah berpegang teguh dengan istiadat yang telah diterapkan sejak dulu. Yang ketiga, kepengikutan karena agama, misalnya mengikuti karena menaati ajaran agama tersebut. Yang keempat, kepengikutan karena rasio, misalkan orang yang terpelajar memiliki atau mengikuti pemimpin yang dapat meyakinkan orang melalui pikiran rasionalnya. Yang kelima, kepengikutan karena peraturan atau hukum. Misalkan di kalangan masyarakat modern, di mana hubungan antar warga manusia telah diatur dalam peraturan dan hukum yang berlaku. Selanjutnya, yang keempat yaitu teori munculnya seorang pemimpin, yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, teori genetis yang menyatakan pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi terlahir. Ia ditakdirkan lahir menjadi seorang pemimpin dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Yang khusus, teori tersebut menganut pandangan deterministis. Maksudnya, teori ini pemimpin itu udah terlahir, yang mampu dalam hal kepemimpinan karena kondisi dan situasi setempat. Yang kedua, teori sosial, lawan dari teori genetis yang menyatakan pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja. Maksudnya, teori ini seorang pemimpin itu ia terlahir belum memiliki kemampuan apapun. Jadi kita harus mendidiknya agar menjadi seorang pemimpin yang lebih seperti itu. Yang ketiga, teori ekologis atau sinetis, yaitu munculnya sebagai reaksi dari kedua teori tersebut. Lebih dahulu yang menyatakan seseorang itu akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahirnya telah memiliki bakat kepemimpinan. Kemudian dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan yang sesuai dengan tuntutan lingkungan. Maksudnya, teori ini menyatakan kepada seseorang agar ia bangkit menjadi seorang pemimpin yang memiliki
yang agar memiliki bakat-bakat tertentu, seperti itu. Yang keempat, teori situasi yang menyatakan setiap orang bisa menjadi pemimpin, tetapi dalam situasi tertentu yang disebabkan ia memiliki kelebihan yang diperlukan dalam situasi tertentu. Pembahasan yang terakhir atau yang kelima yaitu tentang pemimpin formal dan pemimpin non-formal. Yang pertama, kepemimpinan formal, yaitu suatu proses jabatan yang diperoleh dari suatu usaha tertentu untuk mencapainya, misalkan seorang presiden, pemerintah, direktur perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kepemimpinan non-formal, yaitu jabatan kepemimpinan yang diperoleh tanpa suatu usaha dalam pencapaiannya. Dari dua penjelasan tadi tentang pemimpin formal dan informal atau non-formal, kalau pemimpin formal itu kan contohnya seperti presiden, lembaga eksekutif. Artinya seseorang itu ditunjuk sebagai seorang pemimpin karena atas dasar keputusan dan pengangkatan resmi yang telah ditetapkan untuk memangku suatu jabatan tertentu dalam suatu organisasi. Kalau informal atau non-formal, contohnya seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, guru, bisnis. Artinya seseorang itu ditunjuk memimpin secara tidak formal karena memiliki bakat, kualitas unggul sebagai seorang yang mampu mempengaruhi kondisi psikis dan perilaku suatu kelompok atau komunitas tertentu dalam organisasi. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang pemimpin dan konsep dasar kepemimpinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.